Udah rapi belum duduknya nih? Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca Kunian, pagi hari ini kita sesama ngerasan tiba-tiba nongol karena habis sahur mau tidur tanggung jadi terus saking semangatnya menjalankan ibadah puasa. Di hari ini Kanca Kunian tanggal 6 Maret 2025, hari ke berapa ya? Hari ke-6. Hari ke-6, Masya Allah. Nah, berarti kita sebentar lagi lebaran, Dok? Iya, enggak terasa. Sebentar lagi. Dan juga dia hadir di hadapan kita semua hari ini, pagi hari ini, Kanca Kunian. Siapa namanya tuh, seorang dokter yang tugasnya berat karena apa ya, nyuruh orang untuk mendengar dengan normal. Kemudian dia bisa melaksanakan pendengarannya juga dengan baik. Dengan Sersan Mangerasan pagi hari ini Kanca kita akan ngebahas tentang tips menjaga kesehatan telinga dan pendengaran. Hadir di hadapan kita semuanya Kanca Kunian, saya perkenalkan. Assalamualaikum, selamat pagi untuk Dr. Erlina SPTHT KM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, selamat datang Dok di studio kita yang imut ini. Yang imut. Ini juga imut. Oke, Kanca Kunian, Sersan Pengerasan hari ini, pagi hari ini ngebahas tentang tips menjaga kesehatan telinga dan pendengaran bersama Dr. Erlina dari Rumah Sakit Umum Daerah Arabain Morainim. Dokter, apa sih Dok yang membuat telinga dan pendengaran? Maaf kenapa nih, dipisah gitu ya? Dan apa nih fungsi itu misalkan telinga dan pendengaran? Jadi kalau dipisah itu sebenarnya karena kan kalau setiap organ itu punya fungsi dan juga punya bentuk ya Pak ya. Okay. Jadi telinga itu lebih ke arah fungsi telinganya sendiri supaya dia selalu dalam kondisi sehat, nggak sakit. Contohnya kan ada bengkak di telinga, atau misalnya nggak bisa dengar karena ada kotoran. Nah itu kesehatan telinganya sendiri. Jangan sampai nanti ternyata kupingnya ada keluar cairan. Nah itu kesehatan telinga sendiri. Tapi selain untuk kesehatan telinga juga ada kesehatan pendengaran. Nah kesehatan pendengaran itu maksudnya kemampuan telinga, bentuk telinga tadi untuk bisa mendengar dengan baik. Makanya terpisah antara fungsi telinga dan pendengaran. Berarti dua hal yang berbeda. Iya, dua hal yang berbeda. Telinganya sehat, belum tentu fungsinya baik. Nah, betul. Dokter, 2 hari yang lalu ini saya nggak sengaja saya dapat saya ada video, ada seorang turis lagi ke India. Ternyata di India itu Dok ada orang yang menawarkan jasa untuk bersihin kuping. Si turis ini sama sekali tidak mau karena mungkin faktor higienis lah. Saya nggak tahu ini apa settingan atau the real, tapi bahasanya akhirnya orang itu si turis ini nanya berapa pembayarannya. Dia pikir berapa rupiah lah gitu. Terus kan ini oke coba katanya, dicoba. Nah terus dicoba Dok, ditarik keluar sebesar ini Dok. Kotoran telinga berarti ya. Nah kemudian akhirnya si bule itu dia orang ngomong apa dia lebih dengar. Nah itu berarti nyambung nggak? Nyambung. Kalau yang tadi itu berarti masuk. Berarti dia punya 2 masalah tuh, telinganya ada kotoran dan fungsi pendengarannya terganggu kan karena ada kotoran. Nah begitu kotoran telinga diambil, telinganya jadi bagus, fungsi pendengarannya jadi normal lagi. Jadi dua-dua itu saling berikatan gitu Pak. Nih Dok, seperti ini Dok. Nah ini saya tuh Pak. Tapi itu bukan bulenya Dok. Bukan. Nah seperti ini Dok, maaf Dok. Ya betul. Nah dia pakai alatnya gitu Dok. Apa Dok? Maaf Dok, nama alatnya Dok? Otoskop untuk periksa pendengaran. Ya. Nah itu yang video yang saya dapat kemarin. Dan nggak tahu kenapa pagi ini ternyata dokter yang datang. Saya juga nggak tahu kenapa.
Oke, dokter kan juga nih ya. Jadi fungsi telinga dan pendengaran. Fungsi kesehatan telinga, ya. Dan pendengaran telinga dua hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan, sangat berkaitan. Kenapa dokter pilih THT? spesialis THT? Ini saya jujur ya Pak ya, sebenarnya dulu tuh saya tuh nggak pengen jadi dokter THT, pengennya malah jadi dokter kebidanan kandungan Pak awalnya. Nah sebelum dokter THT dokter umum. Ya betul. Nah kenapa pilih dokter umum? Kenapa dokter? Kenapa dokter? Itu juga Pak sebenarnya satu pastinya takdir ya. Jadi saya dulu tuh pas ngambil dari SD, SMP, SMA ngambil apa tuh pembagian buat dulu kan zaman saya namanya UMPTN Pak. Maaf tahun berapa dok? 97 saya. Oh senior saya nih. Nggak sesuai penampakannya tapi ya. Saya 2003 saya dok. Iya Pak. Oke dokter 97 saya salah. 97 2000 itu. Benar 96 saya FK. Benar Pak 96 FK. Enggak SMA-nya tamat berarti 96 ya? Ya benar 96 terus kuliah kan. Nah dokter sejak kapan ada keinginan menjadi seorang dokter itu? Sebenarnya susah sih Pak. Saya tuh dulu pengen jadi guru loh Pak. Oh jadi guru, oke. Tapi ternyata takdir membawa saya jadi dokter, masya Allah. Dokter IPA ya? Ya betul, betul. Oke, jadi masuk ke dokteran di universitas. Saya dari Aceh. Jadi, kalau dulu namanya Unsia Universitas Syakwala, tapi sekarang berubah pendekan jadi USK. Oke, selesailah S1-nya di 2003. Langsung penempatan ke sini ke Moridim. Enggak Pak, saya hampir 2,5 tahun tuh kosong nggak ngapa-ngapain gitu ya. Saya ikut di Aceh. Enggak, saya udah ikut suami saya ke Tanjung Pinang waktu itu. Tanjung Pinang Riau. Ya, ke Kepri kan. Terus baru tahun 2005 belum sekolah. Saya 2007 sekolah ambil spesialis. Nah masuk Morinimnya tahun 2005. Berarti dokter setelah spesialis baru ngambil ke masuk Morinim. Dalam posisi ikut suami waktu itu. Kenapa dok pilih THT-nya? THT ini tadi sebenarnya awalnya saya mengambil kebidanan kandungan ya Pak ya. Terus lama-lama dipikir dan saya salut sama dokter Objin ya, dokter kebidanan kandungan. Mereka tuh begitu harus mempersiapkan diri mereka untuk tiba-tiba tengah malam ada yang mau melahirkan dan lain-lain ya Pak ya. Saya berpikir sanggup nggak ya saya kayak gitu. Terus saya juga mikirnya saya harus membagi diri saya lebih banyak ke orang lain daripada dengan keluarga kan. Nah, sedangkan saya perempuan itu gimana pun ceritanya pasti keluarga itu harus nomor satu. Sedangkan saya di sisi lain saya sedang operasi gitu loh Pak. Makanya akhirnya saya putuskan ngambil bagian kecil tapi yang ada operasinya. Nah itulah THT, itu satu. Selain itu juga karena THT ini deket bener sama kehidupan sehari-hari. Bener ya Pak ya, pagi-pagi dongeng mampet nggak enak, kupingnya tiba-tiba pagi berdengung nggak enak. Jadi benar-benar dekat dengan keseharian kita tuh kasusnya THT sebenarnya. Nah itulah yang membuat saya ngambil THT. Terdoronglah ke situ. Ya. Nah, kemudian tadi tuh bangun pagi mampet. Nah, maaf nih dok. Biasanya kenapa orang kalau bangun pagi bersin? Ya. Nah itu apa? Biasanya kalau cenderung bersin terlalu sering di waktu-waktu tertentu, nah contohnya misalnya pagi itu biasanya rinitis alergi Pak. Jadi kalau rinitis alergi itu berarti memang dia sifatnya pilek yang nggak bisa sembuh gitu kan, karena alergi itu teorinya sulit untuk sembuh tapi bisanya terkontrol. Jadi apa yang jadi penyebabnya seharusnya dihindari kayak gitu. Apakah perlu mengkonsumsi obat juga itu dok? Dia biasanya bukan obat yang diminum Pak, karena kalau misalnya obat diminum kan artinya harus seumur hidup minum obat ya. Jadi pada kasus yang rinitis alergi itu biasanya pakai obat semprot hidung. Jadi hanya topikal di hidung saja, nggak di metabolisme seluruh tubuh kayak gitu. Berarti apa ya dok? Hidup pola yang bersih. Ya harus tahu apa pemicu alerginya, pemicunya dihindari. Karena kan ada orang yang dia itu alergi debu misalnya, tapi dia nggak memahami bahwa harus dihindari. Kamarnya malah penuh dengan barang yang sifatnya menyerap debu. Nah itu makanya penting tadi tuh ya hygiene, menjaga kebersihan. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Tidak harus dulu dengan obat. Iya, hindari dulu. Karena kalau bisa dihindari, dimodifikasi apa yang menjadi penyebab alerginya, nggak perlu pakai obat malah gitu. Jadi justru lebih hemat. Iya. Dan uangnya bisa kita belanjakan untuk makan seblak ya. Iya, buat buka puasa hari ini. Oke, dokter tadi kan seru nih dokter tentang kan THT dok ya. Apa nih telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher Pak sebenarnya SPTHT BKL gitu sekarang ya. Kepala leher. Oke. Dokter, ini adalah apa ya satu organ tubuh kita yang saling berhubungan di tengah dan berdekatan. Ininya apa deh?
organnya. Biasanya dok, faktor utama apa yang menyebabkan, misalnya kayak tadi kalau tadi hidung dokter cerita kalau kita kalau bersin bangun pagi, lingkungan. Nah kalau tenggorokan ini dok? Tenggorokan banyak ya Pak ya, bisa apakah dia radang, apakah hanya dia misalnya alergi. Ada tuh kan misalnya orang yang udah makan ini kok cenderung batuk ya. Nah berarti kan dia alergi pada makanan tertentu misalnya. Atau misalnya perokok Pak. Nah itu ya saya nggak tahu tuh dari sisi mana ya rokok itu ada manfaatnya. Kan cukup ya dokter kita ngomong perokok Pak. Berarti Bapak ngerokok ya? Pasti Bu, saya Bu. Pak pasti. Saya berhenti. Alhamdulillah. Berhenti beli Bu. Dikasih tapi. Sekarang orang kalau nggak ngasih rokok kita manyunin nih. Oke, jadi tenggorokan itu perokok juga termasuk bisa menjadi penyebab jadinya radang tenggorok berulang. Nah itu Pak salah satu penyakit yang sifatnya bisa dicegah kan. Jangan ngerokok supaya nggak ke dokter THT terus. Oh ya, siap. Jadi apa tuh namanya sudah tahu bahwa penyebabnya tapi masih ya. Seberapa besar Bu sekarang apa ya maksud di Kabupaten Muara Enim yang selama ini dokter tanganin, berapa banyak nih orang yang ini kan balik lagi ke pola hidup sehat. Yang maksudnya gini dok, berulang-ulang. Ada nggak dokter pasien dokter tuh dia udah tahu nih kita larang, bukannya kita anjurkan atau tidak? Sering. Untuk tenggorokan aja ya Pak, sering. Misalnya saya punya pasien beberapa hari lalu ya, yang dia baru berobat 2 minggu lalu datang lagi. Oke, pria atau wanita tuh? Pria. Ngerokok. Paling banyak pria. Kalau radang tenggorok ya, pria. Tapi kalau telinga sih bisa semua umur. Tadi itu justru yang paling sering. Jadi gini, telinga itu adalah salah satu organ yang seharusnya tidak mudah sakit. Iya kan, dia daerah sembunyi di situ. Beda kayak misalnya tenggorokan kita makan, atau hidung kita mungkin terhirup sama debu atau apalah partikel yang bisa bikin kita sakit. Jadi hidung sama tenggorokan tuh penyakitnya bisa muncul karena faktor lain. Tapi telinga justru munculnya penyebab kelainan itu kita yang buat. Nah, karena kita korek, Bapak suka. Nah, atau karena kita nggak tahu bahwa memakai headset itu berbahaya. Ya itu. Nah sebenarnya itu Pak fokus kita. Jadi tanggal 3 Maret kemarin itu Hari Pendengaran Sedunia. Oke, bener. Oh, sorry dok, yang kemarin kita bikin flyernya itu ya? Ya. Saya pikir acara apa? Bapak, itu WHO loh Pak. WHO seluruh dunia dan seluruh dan itu gaungnya bukan hanya tanggal 3, kita biasa dari bulan Februari sampai Maret, kadang sampai April. Jadi seluruh dokter THT se-Indonesia ini mereka saling saya nggak tahu ya, padahal kita tuh istilahnya senang aja gitu sharing bahwa ini kesehatan. Nah itu lebih ke arah kesehatan pendengaran, bahwa tuli itu adalah kecacatan yang tidak terlihat, gitu loh, unseen ya, unseen deafness is unseen disable gitu. Beda kalau orang tangannya buntung, kakinya buntung, nggak tahu cacat tuh, tapi kalau tuli budak itu kecacatan yang tidak terlihat. Nah itu makanya fokusnya kalau setiap tanggal 3 Maret itu seluruh dokter THT di Indonesia bergerak seluruhnya, apakah hanya sekedar di ruang tunggu rumah sakit ataukah di puskesmas, memberikan penyuluhan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan pendengaran gitu Pak. Dok tadi dokter cerita apa tuh pakai headset ya banyak juga sekarang banyak nih kita apa tuh efek negatif dari penggunaan headset. Nah kalau tidur orang kan ada tuh kebiasaan sekarang pakai headset. Betul. Itu nggak boleh. Jadi sebenarnya gini, awal mula dicanangkannya Hari Pendengaran Sedunia itu justru karena itu Pak. Jadi angka ketulian itu meningkat terus, terutama umur remaja dan dewasa muda. Dan itu ternyata munculnya karena lifestyle. Remaja dan dewasa muda. Tadi itu karena lifestyle ya. Tadi itu salah satunya yang Bapak bilang bahwa sebagian orang punya kebiasaan tidur itu memakai headset. Jadi beda dengan mata. Mata itu kalau misalnya kita memang salah satu organ yang paling banyak dipakai, nggak pernah berhenti dia bekerja, tapi begitu kita tidur mau nggak mau dia istirahat dengan sendirinya. Beda dengan telinga. Telinga walaupun kita tidur dia tetap mendengar. Jadi kalau kita terus memakai headset dalam kondisi tidur, kapan kita mengistirahatkan telinga? Itulah sebabnya kenapa saya cukup sering di rumah sakit ataupun di praktek pribadi menemukan anak-anak remaja yang datang ke praktek saya dengan keluhan telinga berdengung. Telinga berdengung, itu dulu tuh. Kemudian saat kita lakukan pemeriksaan fisik ketemu anatominya bagus Pak.
Nah itu salah satu contoh tadi ya, anatominya bagus, telinganya tidak ada kotoran, liang telinganya tidak bengkak, gendang telinganya bagus bercahaya, tapi ternyata fungsinya sudah menurun. Ternyata begitu ditanya ini enggak, karena umur segitu kan nggak mungkin karena paparan bising ya. Beda kalau misalnya pekerja di tempat bising tambang itu resikonya karena pekerjaan, dan mereka pun biasa dikasih APD earplug, earmuff. Tapi pada anak-anak remaja itu salah satu yang paling selalu kita curigai pemakaian headset. Begitu tanya suka pakai headset nggak? Iya dok. Biasanya berapa jam dalam sehari? Kadang tidur pakai dok. Nah sayang kan. Nah itu jadi makanya kita tuh lebih ke arah edukasi Pak, karena sayang saya beberapa kali juga ketemu anak-anak yang melakukan medical check up untuk melakukan sekolah lagi. Begitu diperiksa audiometri atau fungsi pendengaran tuh mulai turun. Nah di umur muda kan sedang umur produktif lagi. Iya betul. Ya masih remaja kan. Sedangkan secara fisiologis kita mulai mengalami penurunan pendengaran umur 60. Kalau umur 60 mulai budak sih normal Pak. Iya kan, tapi begitu masih makanya ada orang pakai yang samping itu ya, alat bantu dengar. Iya, normal. Nah, tapi kalau seperti ini dok nih ada loh, ada. Sudah mulai ada. Ya. Makanya WHO itu tahun 2007 Pak mencanangkan bahwa kita harus membuat hari kesehatan pendengaran untuk memberikan edukasi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya untuk memberikan istilahnya ya edukasi, oh ini loh nggak boleh gitu loh. Jadi ada batasnya bagaimana cara aman untuk boleh memakai gadget tadi kayak gitu. Gadget. Kancing Unian baru ketahuan ternyata kita kalau menggunakan headset. Bukan baru ketahuan sih, memang sudah tahu. Sebenarnya lagi kita bahas menggunakan gadget secara berlebihan tidak bagus. Jadi kalau misalnya Kancing Unian VC-an, video call pakai headset maksimal berapa? Jadi kalau WHO itu ngasih rumus Pak, biar nggak mudah lupa. Kita memakai headset ataupun headphone kan beda ya. Headphone atau headset itu hanya rumusnya 60-60. Hanya boleh 60-60 banding 60. Jadi hanya boleh 60 menit dalam 24 jam. Oke. Dengan volume kurang dari 60%. Nah, 60% dari maksimal. Iya. Andaikan lebih dari itu, misalnya ini harus Zoom. Nah, itu zamannya mulai meningkat gangguan dengar zaman Zoom loh Pak, zaman Covid kan anak sekolah pada pakai Zoom, itu mulai meningkat sebagiannya tuh. Nah, ternyata ini ya suka pakai harus headset. Nah, jadi tipsnya 60-60 untuk mencegah gangguan pendengaran. 60 menit dalam 24 jam. Dalam 24 jam dengan volume 60%. Nah, bagusnya sekarang Pak kan HP sekarang Android itu sudah menggunakan sound kok saya lupa. Pokoknya noise reduction. Nah, noise reduction itu jadi begitu kita pencet HP-nya digedein, dia kasih warning. Benar. Nah, itu berarti HP-nya bagus Pak. Kalau HP zaman dulu nggak ada begitu. Maksudnya bagus untuk kesehatan. Ya, noise cancelling namanya. Noise cancelling. Diingatkan Bu. Ya, nggak boleh loh gitu. Walaupun HP-nya nggak bisa ngomong kan Pak, tapi dia kasih warna merah atau dikasih tulisan. Nah, kalau dia sudah warna merah masih nggak kedengaran juga, berarti lawan bicara kita lagi ngambek dok. atau budak. Sorry dok, budak tadi dok. Ya. Itu dok, budak itu penyakit penyakit karena bisa keturunan atau memang bawaan lahir atau juga didapat gitu ya. Bisa tiga-tiga Pak. Nah, jadi tuli itu juga derajatnya banyak ya. Ada tuli itu nggak hanya harus yang kita jerit baru dengar, itu namanya tuli berat. Ya, tuli itu ada tuli ringan, tuli sedang berat, tuli berat sama tuli sangat berat. Jadi tuli itu bisa dari lahir. Nah, tuli dari lahir itu juga salah satu penyakit yang WHO menggerakkan, ayo loh, salah satu cara mencegah terjadinya ketulian pada bayi baru lahir adalah ibunya harus prenatal care, ya kan, periksa kayak torch gitu. Atau misalnya saat terkena penyakit varicella, rubella, campak ya Pak ya. Nah, itu usia kehamilan. Ya, saat sedang hamil ya. Tadi satu prenatal care, waktu hamil tuh ayo cek ada nggak torch sebelum dia hamil. Kok ternyata ada, obati dulu, jangan langsung hamil gitu ya. Terus misalnya saat sudah hamil ternyata terinfeksi penyakit tadi, jangan dibiarin. Tapi bagi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan dengan harapan kalau diobati bayinya tadi tidak akan beresiko, paling nggak menurun lah kemungkinan untuk mengalami gangguan dengar. Karena kalau ibunya mengalami tadi penyakit campak atau cacar, itu cenderung anaknya akan mengalami gangguan dengar. Jadi dari lahir ya Pak ya. Kalau ditanya keturunan tuh agak sulit. Nah, tapi yang jelas dia dari lahir itu ya. Jadi nggak bisa tuh, bapaknya budak, anaknya pasti budak, belum tentu. Tapi penyebabnya tadi tuh.
Yang kedua, apakah dia terjadi saat sudah umur lahir, misalnya dia terkena infeksi. Oh, infeksi. Nah, infeksi, apakah dia terkena tumor ataukah misalnya trauma, misalnya satu tuh yang paling jelek kebiasaan kita ngorek kuping, benar nggak Pak? Ngorek kuping, oke. Jadi, karena gini dok, ada kenikmatan sendiri ya, bagi para pengorek kuping itu dok. Ya, saya tuh paling sulit tuh, dokter gimana ya, kan enak dok, gitu kan ya. Nah, saya sampai ngomongin boleh sih saat enaknya, tapi bayangkan juga saat sakitnya. Itu ada trik nggak dok? Nggak boleh Pak. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi tidak disarankan untuk melakukan pembersihan telinga secara rutin, karena gerakan memutar itu justru yang merubah sifat asli dari liang telinga. Saat dia berubah sifatnya, jadi telinga itu cenderung basah ya Pak. Asam. Saat kita suka korek, dia berubah sifatnya, muncullah penyakit. Apakah hanya sekedar bisul, ataukah dia muncul jamur, atau malah yang paling bahaya kalau misalnya gendangnya katan batnya terlalu dalam, gendangnya kena. Nah itu bisa mengalami gangguan dengar karena robeknya gendang telinga. Itu didapatkan karena gitu. Di dalam ada organ penting, yaitu gendang telinga. Baru kita ngomong di belakang gendang, ada lagi, ada rumah siput, ada saraf sampai ke otak, kan proses mendengar itu panjang gitu. Dokter betah di More ini? Saya udah 13 tahun Pak. Berarti betah ya Pak ya? Berarti betah. Pertanyaannya Iya. tiba-tiba itu mengagetkan saya. Oke, Dokter kalau tiap Idul Fitri pulang ke Aceh atau gimana? Enggak juga sih, Pak, jarang, karena ibu saya kan sama saya, ayah saya udah nggak ada lagi. Oh, jadi lebih banyak di sini. Iya, lebih sering di sini. Kan Cek Kurnia, seru ngobrol dengan Dokter Erlina kita pagi ini. Berarti dokter tuh kalau bisa tiap hari nih ngisi di sini. Nanti saya minta gaji Pak. Gaji lebih gede dari Dokter Boyka lagi nanti. Oke, semuanya kan Cek Kurnia. Hari ini Mang Rasan datang pagi-pagi karena kita ditodong sama dokternya. Beliau adalah Dokter Erlina SPT THTKL. Kita ngebahas tentang apa tuh namanya tips menjaga kesehatan telinga dan pendengaran. Jadi kita dok ternyata apa tuh kancekunian akhirnya kita tahu dok, ternyata menjaga kesehatan telinga dan pendengaran itu dua hal yang berbeda tapi berkaitan. Untuk apa ganteng kalau budak? Ya betul. Contoh yang sangat memberi semangat. Tekan kita dok. Ya betul, boleh Mas. Boleh Pak, boleh. Oke, semuanya kancekunian, jangan kemana-mana, kita akan kembali di sesi keduanya lebih seru lagi dengan narasumber kita ini. Tetap di Serasan Radio, yang lagi dengerin di 100,8 FM, kemudian juga lagi dengerin di streaming www.serasan100,8fm.com, dan juga yang lagi kita live di Facebook. Terima kasih banyak yang lagi nonton. Silakan kalau ada yang nanya, ini kita akan coba jawab mumpung dokternya masih ada di sini. Oke, akan kembali setelah yang satu ini. Kancekunian, kembali lagi kita di Sersan Mangarasan. Ini apa, dokter? Nama acara kan ini Sersan Mangarasan. Sersan serius tapi santai. Serius kita nih Pak? Serius. Sampai maghrib tuh kayak kita bisa. Jangan Pak. Sampai menjelang apa? Berbuka. Berarti ada bukaan di sini ada. Sekalian kultum bukan tidak? Sekalian kultum. Oke, Kancekunian, kembali lagi kita di Sersan Mangarasan. Kali ini kehadiran kita dengan Ibu Dokter Erlina. Terima kasih untuk siapa nih, saya bacain untuk Rita, Bunda Rita Wati Nungci, dan juga siapa nih, Herli Cemadan. Apa dok? Mereka hanya semoga sukses dan mantap. Amin ya Allah ya. Mereka nggak mau nanya dong. Udah pintar berarti Pak. Berarti yang saya jelaskan tadi masuk Pak. Ya. Ini banyak nih yang ini, teman saya nggak bisa ini. Oke, dok tadi tuh apa yang sorry dok. Nah tadi seperti kita tadi secara off tadi kita ngomong anak kecil, terutama ada anak-anak kita TK tuh paling senang sekali ngorek kuping. Itu sebaiknya gimana mengedukasi apa tuh supaya enggak gitu ya? Supaya enggak, karena apa ya dok ya? Kayak ada sesuatu kenikmatan. Boleh cerita nggak dok? Secara medis apa sih kenikmatan orang tuh kalau ngorek kuping sampai gitu? Iya. Jadi itu sebenarnya sulit yang jelasin kenikmatannya. Iya benar-benar. Sama kayak orang ngerokok, dok. Ya betul. Udah tahu sakit tapi masih ngerokok ya. Ini kenapa
apa dok kalau di kuping ya? Pernah belajar ilmu itu? Enggak, justru nggak pernah Pak. Tapi memang itulah kenyataannya. Saya bahkan juga pernah tanya sama kayak Bapak, gimana ya dok ya kalau ngorek kuping tuh ada kenikmatan tersendiri. Mungkin itu saya belajar lebih lanjut ya Pak ya. Dari mana sisi kenikmatannya? Tapi yang jelas mungkin kayak gini kalau kita pakai logika. Jadi kita kan ngorek telinga tuh satu karena gatal. Bener ya. Nah saat gatal itu kan kita mencoba melampiaskan, menghilangkan gatalnya dengan mengorek telinga. Tapi memang dengan mengorek telinga itu ada rasa kenikmatan karena gatalnya mulai hilang. Tapi biasanya pasien cenderung keterusan gitu loh Pak, ngorek telinganya. Nah jadi untuk bahan edukasi buat anak-anak yang tadi tuh sedangkan ada resiko bisa cedera di gendang yang paling berbahaya, ya kita berikan edukasi ke dia. Karena kayak saya bilang tadi pas offline ya Pak ya, kita itu adalah model bagi anak-anak kita. Anak kecil seharusnya nggak tahu bahwa katan batu fungsinya untuk ngorek telinga. Dan sebenarnya juga kalau yang paling benar Pak, katan batu bukan buat ngorek telinga loh fungsinya. Ternyata fungsinya yang sebenarnya adalah untuk mengoleskan obat. Nah Bapak baru tahu ya? Yang sebenarnya itu bukan itu, untuk mengorek telinga. Itu kalau di medsos, umur berapa kamu tahu? Tapi sebenarnya gitu Pak. Sebenarnya 35 tahun baru tahu fungsi ini. Sebenarnya gitu, bukan untuk mengorek telinga tapi untuk mengoleskan obat. Nah jadi kayak saya bilang tadi, kita ini adalah model buat anak-anak kita bahwa itu tuh emakku ngorek kuping, bapakku ngorek kuping, itu fungsinya buat itu. Nah, jadi saat tadi itu secara alami dia merasakan gatal telinganya, nah buat itulah aku pakai sekarang gitu kan ya. Nah sedangkan anak kecil nggak tahu bahwa di ujung gendang telinga itu ada satu organ yang sangat penting, yaitu gendang telinga, yang kalau kita nggak nyadar, karena kita kan nggak bisa ngeliat telinga kita ya Pak ya, dia bisa ketusuk dan efeknya gendang telinga jadi robek. Kan itu kan efeknya bisa jadi, bahayanya bisa mengalami kecacatan, jadi tuli kan ya. Jadi mungkin itu bahan edukasinya, nggak boleh karena di situ nanti ada gendang telinga. Kalau kamu gak tahu, ngomong ke baik ke emak atau bapak supaya nanti mungkin orang tuanya yang bersihkan dengan cara yang kita bisa melihat langsung ke telinganya kayak gitu. Sebagusnya dok, perawatan telinga ya. Berapa? Kalau Perhimpunan Dokter THT, jadi Perhimpunan Dokter THT itu namanya Perhati Pak. Perhati KL, Perhimpunan Dokter THT dan Kepala Leher, itu kita menyarankan sama kayak dokter gigi sebenarnya setiap 3 sampai dengan 6 bulan. Jadi jangan ada kebiasaan untuk mengorek telinga secara rutin. Jadi kan kebanyakan pasien saya tuh ya, jadi dokter saya pokoknya setiap sudah mandi. Nah, benar ya. Nah, itu mungkin kalau ada 100 orang 99-nya kayak gitu, Pak. Ya yang tidak, tapi mudah-mudahan sesudah kita memberikan edukasi tidak perlu ada kegiatan rutin untuk membersihkan telinga. Karena sebenarnya Pak, Allah tuh bikin liang telinga itu dengan ada kotoran yang terbentuk di sepertiga luar, dia akan bergerak ke depan seiring dengan pergerakan rahang kita. Gitu loh Pak sebenarnya. Jadi kita nggak perlu rutin. Justru dengan kita mengorek telinga tadi, yang kotoran telinga di luar tadi akan terdorong ke dalam. Kalau sudah muncul kondisi begitulah, dia tidak bisa lagi keluar secara alami dengan pergerakan-gerakan mulut kita. Terus telinga itu panjangnya cuma 2,7 cm loh Pak, liangnya. Nah, bahaya kan? Sedangkan katan bat panjangnya berapa? Ya benar segini. Nah, itu maksudnya. Oke, berarti saya boleh bikin pengumuman dok? Boleh. Oke. Untuk para penggemar kanten bat, berhenti hari ini. Setuju. Benar itu. Ya. Masya Allah. Jadi sekian puluh tahun hidup baru tahu fungsinya kanten bat ternyata untuk mengoles obat, bukan untuk telinga. Ya, jadi saat saya ada pasien dengan masalah telinga yang butuh ngoles obat, ya saya suruh pakai cotton bud. Nah, tapi itu fungsinya, dan itu pun saat saya memberikan, ibu nanti obatnya diolesin ke telinga ya, pakai apa dokter? Pakai cotton bud. Dan jangan ditekan kuat. Nah, justru munculnya keluhan kayak misalnya bisul di telinga itu karena tadi tuh ya Pak ya, enak bener, lama-lama dikasih tekanan itu bengkaknya bengkak besar, dan saat ada keluhan gitu sakitnya minta ampun. Nyerinya nyeri hebat. Tidak sesuai dengan kok misalnya bisul di tangan ya, bisul di tangan itu kan butuh bener-bener gede baru bisa ada keluhan sakit. Tapi kok di telinga bengkak sedikit pun nyerinya bisa nyeri hebat. Nah, itu juga bisa memotivasi supaya nggak lagi ngorek kuping. Nah, dok, dari kita, tadi kan kalau kita lihat yang di sini dokter mengedukasi ke sekolah-sekolah ya, ke SD. Nah, ini dok yang inner liang. Nah, itu inner ear. Nah, ini dok seperti ini. Tadi yang kuping kita apa tuh? Dibersihkan. Nah, ini diperiksa dulu Pak biasanya. Oke, nah itu yang rutin sekarang dilakukan oleh oleh siapa dokter untuk mengedukasi ke masyarakat, Jadi saya tuh 2017 Pak pertama kali memulai edukasi kesehatan pendengaran tuh di SMA 1 saya ingatnya. Sesudah itu 2018 di SMK 1. Terus setiap tahun sampai hari ini kecuali waktu Covid kita lagi nggak ada aktivitas. Nah,
Ini sebagusnya dok, mungkin juga untuk siapa kanca kunian semuanya. Sejak usia berapa sih usia dini? Apa ya maksudnya dok? Kalau misalnya mulai kita adakan pemeriksaan tuh dari usia berapa? Dari bayi baru lahir boleh, nggak dari masalah Pak. Karena justru gini, saya tuh punya beberapa pasien yang dia tuh baru lahir, misalnya kan ada sisa namanya vernica seosa ya Pak ya, itu pada bayi baru itu kan emang ada kayak putih-putih di kulitnya, tuh termasuk di liang telinga. Jadi jangan Anda akan melihat seperti itu, jangan bersihkan sendiri. Jadi tidak ada batasan umur untuk kapan ke dokter THT. Kalau memang ketemu, misalnya kan kadang-kadang ibu-ibu tuh suka anak tuh harus kinclong bener gitu ya Pak ya, wah anak tuh dipoles-poles gitu. Nah itu malah kayak saya baru kemarin ketemu pasien bayi, liang telinganya tuh dia kesakitan setiap kali mau disusui, ternyata liang telinganya bengkak karena ibunya terlalu sering bersihkan. Jadi nggak ada batasan umur. Cuman untuk berapa kalinya setiap 3 sampai 6 bulan. 3-6 bulan Ya. yang normal lah. Normalnya dianjurkan. Itu pun bisa jadi berbeda Pak. Contohnya ya antara satu orang dengan orang lain. Oh yang ini cukup 3 bulan. Oh yang itu 6 bulan juga belum penuh. Ada yang setahun nggak penuh-penuh. Bahkan antara satu telinga dengan telinga sebelah juga bisa berbeda. Tadi usia berarti fungsi pendengaran kita ini dok mulai Menurun. menurun tuh Umur 60. 60 ya. Secara fisiologi walaupun tidak semua orang mengalaminya. Kayak ibu saya umurnya 79 tahun ini masih dengernya masih bagus. Masih 79 ya. dok. Nah, oke dok. Nah kemudian antara pernah ada ini nggak dok ya semacam apa tuh penelitian atau antara pria dan wanita itu yang paling tinggi itu pria pasti Pak. Paling banyak mengalami gangguan dengar itu paling cepat itu pria. Tapi ada faktor lain yang mempengaruhi, misalnya ada penyakit metabolik kayak hipertensi, diabetes, itu mempercepat gangguan dengar juga. Karena orang dengan hipertensi dan diabetes itu perfusi ataupun aliran ke telinganya mengalami gangguan karena penyakitnya kan, karena kekentalan darahnya pada diabetes misalnya, atau karena tensi yang tinggi itu mengalami gangguan. Jadi pada orang yang belum sampai 60 tapi ternyata kita ketemu ada gangguan dengar, ternyata ada diabetes atau hipertensi. Atau satu lagi nih untuk bahan edukasi ya, cukup sering nenek kita misalnya atau siapa lagi tuh ya, kalau sakit kaki suka beli obat bebas ke warung. Sakit kaki? Ya, beli obat bebas ke warung. Sering kan ya, saya cukup sering ketemu pasien gitu. Dan itu rutin, misalnya contoh ya Pak ya, saya pernah punya pasien yang suka minum bodrek, terus minum natrium diklofenak. Dia udah ngerti, saya pernah dikasih obat dokter ini, kaki saya enak. Nah itu salah satunya yang paling contoh natrium diklofenak yang dikasih oleh dokter untuk pereda nyeri. Karena pasien yang ngerasa enak, jadi kapan dia sakit dia beli lagi ke dokter. Itu juga bisa mengalami gangguan dengar karena efek ototoksik atau efek istilahnya obat tuh ngeracuni telinganya. Jadi pada orang yang belum 60 tapi budak, ternyata ketemu tuh yang tadi tuh Pak, ada darah tinggi kah, ada kencing manis kah, ada penggunaan obat-obatan, atau pada orang yang bekerja tepat bising tanpa menggunakan earplug atau earmuff gitu. Dunia musik. Ya betul, nah, itu yang sekarang tadi yang saya bilangin, angka ketulian meningkat sehubungan dengan lifestyle pada remaja dan dewasa muda, dan meningkat terus gitu. Tadi tuh. Tapi ada juga dok budak yang sangat positif dok. Apa itu Pak? Ketika orang ngomongin kita. Ya. Itu mungkin harus dipelajari ya. Kita harus budak kayak harus kuat. Supaya nggak sakit hati Pak ya. boleh. Gitu kok, jadi kan cukup yang ternyata fungsi telinga yang kita mungkin selama ini anggap tidak terlalu mungkin terlalu penting lah. Udahlah pokoknya perawatan telinga kita cukup dengan membersihkan. Jadi berarti dok, hal yang sederhana tentang perawatan telinga kita yang terimage di masyarakat adalah cukup hanya membersihkan. Iya betul. Ternyata dengan keterangan dokter sekarang nggak boleh. Ini ternyata justru nggak boleh. Tidak perlu jadi tidak perlu dijadikan sebagai kegiatan rutin gitu Pak maksudnya. Nah, itu makanya gini kan saya juga serba salah sih. Jadi kami gimana dok? Soalnya kayak ya betul. Itu sudah itu dalam keseharian saya Pak. Jangan merah kuping ya Bu gitu kan. Dan itu saat pasien datang dengan keluhan sakit ya Pak ya, kupingnya bengkak atau kupingnya bernanah contohnya gitu ya. Nah begitu dia sudah ini ternyata punya kebiasaan mengorek telinga dan kita edukasikan Bu jangan lagi ya supaya nggak terulang. Pasti pertanyaannya terus kami gimana dok gitu kan ya. Nah jadi biasakan, ini tips ya Pak ya, biasakan sesudah mandi keringkan telinga bukan dengan cotton bud tapi pakai tisu kering atau pakai handuk yang kering. Nah jadi tidak dikorek kayak gitu. Andai kan memang ketemu ternyata misalnya ibu ngelihat anaknya gitu ya Pak, ibunya atau bapaknya ngelihat anaknya memang ada tumpukan kotoran telinga, ya bawa ke dokter, nggak harus ke dokter THT. Dokter THT seluruh Indonesia ini sudah melakukan, saya tahun kemarin tuh memberikan pelatihan kepada dokter umum untuk bisa melakukan
ekstraksi serumen ataupun pokoknya tindakan apakah yang dibutuhkan ke dokter umum. Jadi nggak masalah, ke puskes juga boleh. Jadi nggak harus ke dokter THT. Gitu. Yang penting kita mencegah supaya dia nggak mengalami masalah dengan tidak mengorek secara rutin tadi. Gitu. Terima kasih banyak dok. Habis ini saya akan segera ke Puskesmas. Bukan dok. Salah. Supermarket. Saya mau balikin kartu. Saya punya stok 3 lagi botol. Semoga bisa menghentikan kebiasaan. Apa sih namanya tuh? Apa sih kalau balikin lagi dok kalau belanja? Refund. Oke. Dokter Kanjeng Genian, seru sekali pokoknya. Saya ngomong maaf nih dok, saya ngomong seru berkali-kali karena saya merasa dipermalukan. Minta maaf ya Pak. Karena ternyata fungsi katebat itu bukan untuk membersihkan telinga, justru untuk obat. Iya betul. Oke dok. Maaf nih dok ya, di dokter tiap hari praktek tiap hari di rumah sakit umum Rabain itu dok hari kita di sini kan kalau di Kabupaten Muara Enim Pak, di rumah sakit Rabain ada 2 dokter THT-nya. Saya sama dokter Amrullah, dokter satu lagi yang laki ya. Nah itu kita berbagi, saya setiap hari Selasa sama Kamis, dokter Amrul Senin sampai Rebu, dan Jumatnya kami berganti-ganti. Jadi berbagi hari, tapi Senin sampai Jumat ada terus Pak. Ada terus. Nah itu jam berapa sampai jam berapa dok? Jam pelayanan ya jam 8 sampai selesai. Iya. Kalau setelah itu dokter kalau praktek boleh tahu dok? Saya di Jalan Jenderal Sudirman Pak, jalan utama. Oh yang ini sebelah itu. Sebelah ST. Iya. Padahal sebenarnya duluan saya loh Pak daripada ST Pak. Tapi kok terkenal ST ya? Sebelah bimbel dokter. Dokter sebelah bimbel ya? Bukan. Sebelahnya itu ada toko baju bayi. Di seberangnya Bang Beri Pak, seberang Bang Beri. Iya, semalam lewat situ dok. Kenapa sih saat sebelum ketemu dokter ada 2 kejadian aneh ketemu dokter. Tadi video yang orang India, tadi malam saya tuh jarang-jarang loh malam keluar dok. Ketemu hari ini Kanjeng Genian datang beliau ternyata. Kalau dokter Amrul praktek di Tanjung Inim dok. Iya betul. Bapak malah tahu dokter Amrul. Dokter yang di sana tahu yang di sini nggak kayak. Iya. Oke dok. Nah itu dok sehari, maaf dok. Secara umum pasien-pasien dokter itu yang dari Kabupaten Muara ini keluhan utama mereka apa tuh? Telinga. Telinga tuh apa ya maksudnya? Kurang dengar biasanya Pak. Ya, tadi tuh jadi misalnya gini contoh, dalam sehari bilanglah pasien 15 sampai 20 gitu ya. Itu 10-nya pasti dengan keluhan telinga. Dan rata-rata dokter tadi pagi saya mandi ngorek kuping, kok tiba-tiba budek. Itu terbanyak. Jadi kasus serumen atau kotoran telinga itu kasus terbanyak THT. Gitu. Untuk kita di mana di Kabupaten Muara ini? Ya. Nah, kemudian usia yang banyak dokter tangani yang paling sering kalau yang telinga itu dewasa ya Pak ya, karena tadi tuh kan cenderung yang membersihkan telinga sendiri dewasa, kalau anak-anak enggak. Jadi pokoknya umur yang sudah bisa ngorek kuping sendiri, nah itulah umur terbanyak kasus telinga. Itu resiko tinggi dok. Iya betul. Sip, Kanjeng Genian, pengen banyak nanya tapi dok, kalau semakin banyak nanya semakin ketahuan. Enggak taunya. Bukan semakin banyak, ternyata salah semua nih tindakan-tindakan apa yang ya saya pribadi dok ngalamin apa yang dokter ngomongin tadi, yang kita bahas tadi adalah dianggap biasa. Ternyata ketika dokter datang, dokter menjelaskan ternyata Kanjeng Genian habitnya nggak bagus. Iya betul. Jadi harusnya saya nggak usah datang ke sini ya Pak. Apa namanya tuh justru nggak bagus. Tidak sama dianjurkan tadi, ya. Sama kayak profesi kami ini, kita dari itu kita biasa pakai headset. Iya betul. Oke, nah terus biasa kita kalau apa biasanya dok speaker tuh mungkin gede-gede. Kalau nggak ini nggak keluar, kita kan harus ini sensitif sekali ini. Tapi giliran azan males dok. Semoga diberi hidayah Pak. Amin ya Allah, amin di bulan puasa yang ini. Iya betul. Oke, Kanjeng Genian, kelar sudah aksi acara kita Mangkrasan hari ini, kehadiran seorang dokter telinga yang dokter hati, pesannya dokter telinga. Yang memberi edukasi untuk kita semuanya, saya pribadi sama kawan-kawan di sini, dan juga insya Allah bermanfaat untuk Kanjeng Genian yang ada dimanapun yang sedang menyaksikan live-nya kita hari ini. Dokter, kita kepengen closing statement dokter nih. Bagaimana sih dokter telinga yang sehat? Kemudian dok, apa nih statement dokter untuk kita masyarakat Muara ini? Silakan dok. Take home message ya Pak ya. Artinya pesan. Bukan take away, bukan. Take home message, pesan untuk dibawa pulang. Oh, gitu guys ya. Jadi
Telinga adalah memang salah satu organ yang sering dianggap tidak penting, sering diabaikan, tapi ternyata begitu kita merasakan gangguan pendengaran rasanya sangat tidak enak. Maka sebaiknya kita mulai menjaga dan lebih menyayangi kesehatan telinga dan pendengaran kita dengan cara satu, tidak perlu menjadikan kebiasaan mengorek telinga sebagai kebiasaan sehari-hari. Kemudian yang kedua, biasakan untuk menghindari paparan bunyi yang berlebihan pada telinga dengan memahami batas yang saya bilang tadi 60/60. Kemudian yang ketiga, bila ada keluhan di telinga jangan mencoba untuk mengobatinya sendiri, karena telinga termasuk panca indera yang sangat penting dan bila sudah mengalami gangguan akan menimbulkan masalah yang lebih serius. Dan yang terakhir, biasanya disarankan setiap 3-6 bulan sekali pergi ke dokter THT untuk memastikan bahwa telinga dan pendengarnya dalam kondisi baik-baik saja. Mungkin itu, Pak. Siap, terima kasih banyak dokter. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau wakil rakyat tidak pernah mendengar, itu apa tuh, Dok? Itu kata wakil rakyat tidak mendengar suara rakyat apa tuh? kemarin itu pada waktu kami melakukan baksos di Ponpes Laroiba, saya mengutip perkataan dari Ustadz Taufik. Itu namanya nuli, bukan tuli. Oh, oke. Itu ada nuli itu mendengar tapi tidak mendengar, Pak. Saya no komen ya, Pak ya. Dokter pernah nanganin anggota DPR? Banyak. Pak Bupati aja pernah yang dulu ya, Pak Bupati, Pak Sekda. Oke, semuanya akan cukup. Saya di Jianggi bersama tim produksi ada Dian, Uti, Niken, Azhar, Romli dan juga ada Kak Dayat bersama dokter siapa, dokter Erlina. Dokter berapa saudara, Dok? Saya 3, Pak. Saya anak paling kecil. Pantesan dilepas. Ini deh, apa nih bungsunya nih kayaknya jago nih, Mas. Alhamdulillah. Saya menjajah moren nih. Oke, dan juga ada Mas Susanto, ada Putra dan Nando. Terima kasih banyak Mas Nando, sering-sering main kesini. Oke, semuanya kan Cikunian dari Jalan Era Kartini nomor 247 Morenim. Kami pamit, mohon diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Penjelasan kami kurang tepat, kurang pas, mohon dimaafkan. Kami bercanda ketawanya kelewatan, mohon dimaafkan. Yang pasti kami insya Allah memberikan yang terbaik selalu untuk kita semuanya. Oke, Kanca Kunian, terima kasih banyak, pamit dan terima kasih. Assalamualaikum semuanya, bye.